Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat Fasilitator CKP Kabupaten Batang Angkatan 07 kelas 007 Bapak Abdul Malik Yunus Wijaya. Yang saya hormati pengajar praktik CKP Kabupaten Batang Bapak Sarjito, serta Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Husnunisa CKP Angkatan 07 kelas 007 dari Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada sesi pembelajaran kali ini saya akan membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak melalui pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Menurut saya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin sebagai manajer yang selalu bersikap positif. Pemimpin yang selalu bersikap positif akan selalu melihat peluang, menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan (asset-based approach) daripada berpikir negatif, sehingga menerapkan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah (deficit-based approach). Seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan akan selalu melihat potensi sumber daya, aset, peluang dalam diri komunitas sekolah, dan dukungan dari berbagai pihak yang memungkinkan dapat menjadi solusi dalam pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi, sehingga komunitas tidak sibuk pada strategi pemecahan masalah yang sedang dihadapi, tetapi lebih kepada bagaimana mensukseskan program yang kreatif melalui aset dan sumber daya yang ada yang dimiliki oleh sekolah. Cara mengimplementasikannya baik di kelas, sekolah maupun masyarakat sekitar yaitu dengan mewujudkan komunitas yang sehat dan tangguh, meliputi yang pertama, mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota baik dalam kelas yaitu dengan murid, dengan seluruh warga sekolah maupun dalam masyarakat. Perilaku yang menghargai keragaman dan mendorong dialog seluruh warga, baik kelas, sekolah maupun masyarakat yang aktif, partisipasi dan kepemilikan kelas, sekolah, masyarakat atas masa depan. Menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan, dan ekonomi lokal mereka. Membangun koneksi dan kolaborasi, yaitu perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan kolaborasi, jaringan dan hubungan yang kuat antara penduduk, organisasi, bisnis, dan komunitas, mulai dari kelas, sekolah, maupun masyarakat. Mengenal dirinya sendiri, membangun aset yang ada, yaitu perilaku yang menemukan, memetakan, menghubungkan, dan memanfaatkan sumber daya seluruh komunitas yang ada. Membentuk masa depan, yaitu perilaku yang memungkinkan visi komunitas bersama tentang masa depan sebagaimana tercermin dalam tujuan praktis komunitas, rencana aksi, dan peringkat prioritas, ditambah dengan keinginan untuk tidak membahayakan kesejahteraan generasi mendatang. Bertindak dengan obsesi ide dan peluang, yaitu perilaku yang mendorong pencarian tanpa akhir untuk ide-ide baru dan tepat, kemudian mengembangkan dan dari sumber daya internal dan eksternal. Selanjutnya, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, yaitu perilaku yang memperkuat kemampuan kelas, sekolah maupun masyarakat untuk mengatasi perubahan dan pulih dari krisis. Pola pikir yang berfokus pada optimisme, harapan, dan yakin bahwa kita bisa melakukannya. Yang terakhir, menghasilkan kepemimpinan, yaitu perilaku yang terus-menerus memperluas dan memperbarui kapasitas kepemimpinan
baik di lingkungan kelas, sekolah, maupun masyarakat. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Seorang pemimpin pembelajaran akan selalu melihat peluang yang ada di lingkungan sekitar untuk membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sebagai contoh, sekolah yang berada di pedesaan yang memungkinkan menemukan sumber mata air untuk membantu proses pembelajaran murid kelas 5 misalnya tentang air tanah. Apabila dalam buku tertulis murid mengamati video tentang air tanah, seorang guru justru akan melihat peluang di lingkungan sekitar, mengajak muridnya langsung melihat aset yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Mengajak mereka melihat aset lingkungan sekitar akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, menuntun mereka lebih pada kodrat alamnya, karena memang di lingkungan alamnya sudah ada sumber mata air yang asli. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Materi ini berhubungan dengan modul lainnya, misalnya pada modul 1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sudah merefleksikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan melihat peluang, aset, sumber daya di lingkungan sekitar, pemimpin pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih bermakna dan berkualitas. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya menunjukkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif, sangat membantu atau terbantu manakala guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu melihat aset di lingkungan sekitar untuk menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi untuk dapat mewujudkan visinya akan mudah terwujud manakala guru sebagai pemimpin pembelajaran selalu membudayakan sikap positif. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya selalu berpikir positif, mewujudkan karakteristik komunitas yang sehat dan resilient, serta melihat 7 aset utama yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, serta modal finansial dalam mengoptimalkan ketercapaian visi hanya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri, minimal pada awalnya, namun akan menjadi optimal pada akhirnya. Seorang pemimpin akan berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan dan memimpin komunitasnya. Kaitan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan melihat modal yang ada di lingkungan sekitar, memungkinkan guru untuk menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pemimpin yang selalu berpikir positif juga dapat terbiasa menerapkan pembelajaran sosial emosional yang baik, selalu melihat semua permasalahan dari sisi yang positif, lebih berfokus pada peluang, aset, kelebihan, dan kekuatan yang dimiliki sekolah daripada bersikap pesimisme. Pemimpin pembelajaran yang bersikap positif tentu akan lebih mudah dalam mengelola emosinya dalam menerapkan coaching untuk supervisi akademik, sehingga lebih banyak melihat potensi dan kelebihan yang dimiliki guru lain untuk dapat menyelesaikan permasalahan penerapan pembelajarannya sendiri. Kaitan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu pemimpin yang selalu mengutamakan nilai-nilai kebajikan juga akan berpikir positif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, juga dengan cara yang bijak, yaitu melihat aset atau kelebihan yang dimiliki sekolah serta sebisa mungkin mengesampingkan kelemahan yang ada demi kemajuan sekolah. Pertanyaan terakhir, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini.
Sebelum mengikuti pelatihan pada modul ini, saya terkadang masih berpikir negatif dalam beberapa kasus atau permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Misal pelaksanaan lomba yang membutuhkan dana maupun penerapan pembelajaran yang mengharuskan adanya biaya atau anggaran. Setelah mempelajari modul ini, saya harus selalu berpikir positif. Pelaksanaan lomba maupun penerapan pembelajaran, misalkan praktik, tidak melulu harus selalu dengan biaya. Bisa saja saya terapkan dengan apa yang sudah ada di sekolah. Lomba dapat dilaksanakan sesuai aset yang ada di lingkungan sekolah. Penerapan pembelajaran juga dapat diterapkan dengan mudah melihat potensi yang ada di lingkungan sekolah. Pemikiran saya semakin optimis, terbuka, dan bersikap selalu ingin lebih baik lagi demi mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, memberi pelayanan terbaik bagi murid saya, membantu mereka bertumbuh menjadi insan yang selamat dan berbahagia sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan mengoptimalkan seluruh aset maupun sumber daya meliputi 7 modal yang ada di lingkungan sekolah. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, serta saya berharap saya menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik dari saya yang sebelumnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.